Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku bakalan membahas mengenai kajian inovasi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang lebih dikenal dengan KTSP dan kurikulum 2013 atau K13. Nah, jangan kemana-mana, stay tune and keep on watching. Pertama-tama kita harus tahu nih ya, definisi dari kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, definisinya itu ialah sebuah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan dari setiap masing-masing satuan pendidikan. KTSP ini juga memiliki tujuan, yaitu pendidikan tingkat satuan pendidikan, kemudian struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kemudian ada kalender pendidikan, dan yang terakhir ada silabus. Karakteristik dari kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. Yang kedua, kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Yang ketiga, tim kerja yang kompak dan transparan. Yang terakhir, partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Nah, setelah kita membahas mengenai karakteristik dari kurikulum satuan tingkat pendidikan, kita akan membahas mengenai kelebihan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau lebih dikenal dengan KTSP. Nah, kelebihan yang pertama itu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang kedua, mendorong guru, kepala sekolah, staf manajemen untuk menggali kreativitas dalam program pendidikan. Nah, yang ketiga, yaitu mengurangi beban belajar siswa yang begitu padat. Nah, dengan adanya program ini mengurangi nih kapasitas dari begitu padatnya jam pelajaran siswa itu sendiri. Kekurangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana pendukung proses pendidikan. Yang kedua, guru tidak memahami kurikulum tingkat satuan pendidikan secara komprehensif, baik kayak konsepnya maupun prakteknya. Jadi mereka tidak menguasai mengenai kurikulum tingkat satuan pendidikan itu sendiri. Tadi kita kan udah membahas mengenai KTSP nih. Sekarang kita beralih ke kurikulum 2013 atau lebih dikenal dengan K13. Nah, apa sih definisinya? Nah, definisinya itu merupakan kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kemudian kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yaitu menggantikan kurikulum lama, yaitu kurikulum 2006 atau yang lebih dikenal dengan kurikulum satuan tingkat pendidikan. Nah, karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, keuntungan relatif. Nah, contoh dari keuntungan relatif ini seperti bisa kayak dalam keuntungan belajar, keuntungan tidak memberatkan siswa, kemudian keuntungan guru dalam mengajar, kemudian ada kompatibel. Nah, K13 ini dirasa memiliki kesesuaian yang sangat tinggi dibandingkan dengan kurikulum yang lainnya. Kemudian adalah kompleksitas. Yang keempat yaitu triabilitas, dan yang terakhir dapat diamati. Nah, pelaksanaan K13 ini dapat kita amati dan kita pantau, baik pengawas ataupun pemangku kepentingan lainnya. Kelebihan dari kurikulum 2013. Kelebihan yang pertama yaitu tidak ada perbedaan anak desa dan anak kota. Nah, biasanya anak desa ketika sekolah di kota tidak akan bisa menunjukkan kemampuan kompetensinya karena dia akan tertutup oleh lingkungan. Yang kedua yaitu merangsang pendidikan anak dari awal. Nah, ini bisa kita lihat di SMA atau sekolah menengah atas, di mana akan ada penjurusan yang dilakukan oleh sekolah. Yang ketiga ada kesiapan terdapat dari guru. Oke, setelah kita membahas mengenai kelebihan dari kurikulum 2013, kita beralih ke kelemahan atau kekurangan kurikulum 2013 sendiri. Apa sih kekurangannya? Nah, kekurangan yang pertama yaitu tidak seimbangnya antara proses dan hasil dari pembelajaran. Yang kedua itu ada pengintegrasian mata pelajaran IPA dan mata pelajaran IPS dalam mapel bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar. Nah, ini dirasa tidak tepat karena dianggap tidak ada sinkronisasi antara mata pelajaran itu sendiri, seperti itu. Perbedaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum 2013. Perbedaan yang pertama, di kurikulum 2013, standar kompetensi lulusan ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu, standar isi yang berbentuk naskah kurikulum. Kalau KTSP sendiri, standar isi ditentukan dahulu melalui Permendikbud nomor 22 tahun 2006. Setelah itu baru standar kompetensi lulusan. Perbedaan yang kedua, K13, aspek kompetensi lulusan seimbang antara soft skill dan hard skill. Kalau KTSP
pelajarannya lebih sedikit. Kalau di KTSP, jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak. Nah, itu tadi perbedaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum 2013. Dari uraian di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan pembaharuan dari KBK sendiri, sedangkan kurikulum 2013 merupakan perbaikan dari KTSP. Nah, berjalannya proses dari kurikulum 2013 banyak pro dan kontra, sehingga perlu perbaikan di sisi ini agar bisa diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Melihat dari kelebihan dan kekurangan dari KTSP dan K13 sendiri, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya K13 lebih unggul daripada KTSP. Sekian video aku kali ini, semoga bisa memberikan manfaat dan edukasi buat kita semua. I hope you like it and